Tidak ada mesin atau komputer, superkomputer yang bisa mengalahkan kecepatan kita berpikir. Pertanyaan saya, kalau seorang mahasiswa yang mau enroll ke desain interior dan menghadapi mata kuliah commercial design, apa yang akan mereka ekspektasinya seperti apa? Belajar seperti apa? Apakah menggambarnya? Apakah flow-nya? Atau... Oke. Itu Halo internet, apa kabar semua? Selamat datang kembali di channel Himalaya Badi, channel yang selalu membahas hal-hal unik dan menarik terkait industri kaca dan relevansinya terhadap interior dan arsitektur. Bersama hostnya, saya sendiri Wilson, dan pada episode kali ini kita kedatangan bintang tamu baru. Ini sebenarnya teman lama ya? Teman lama, stok lama. Wajah baru, stok lama. Asik. Silakan perkenalkan diri Anda. Gimana, lihat sini nih? Sini. Ya. Halo, saya Doni. Dari mana ya? Asik, dari mana-mana ya, udah dari mana-mana. Saya terima kasih Wilson sudah ngundang saya di sini. Semoga saya bisa berbagi lah apa yang bisa saya bagikan. Jadi mungkin sedikit informasi aja, Pak Doni Victorianus adalah seorang desain interior, yes. Fokus interior ya? Aslinya interior, desain interior backgroundnya. Oke, backgroundnya desain interior, cuman sekarang udah ada firm untuk arsitektur dan interior ya? Ya, jadi interior design by degree, arsitektur by experience. Tapi klaim saya nggak boleh bilang saya arsitek ya, karena tidak menghormati profesi arsitek. Asik. Cuman saya sering kerja bareng sama arsitek. Oke, jadi pengalamannya banyak sekali belajar dari situ bagaimana mereka menyusun suatu rancangan, terus dasar pemikirannya apa, bahan-bahannya. Karena interior harus selalu berdampingan kan sama arsitektur, dan kita nggak bisa saling crossover sembarangan gitu. Nah, saya belajar dari situ. Asik. Akun Instagramnya adalah Aksono Design. Aksono Design. Jadi buat kalian yang nonton bisa follow Aksono Design @AUXANO. Yes. Itu ada ini katanya nih, ada filosofinya nih dari apa itu ceritanya Aksono Design? Aksono itu tahun berapa ya? Saya pernah suatu hari saya lagi pas 2014 2013 ya kira-kira lagi mau memutuskan untuk saya mau coba bikin studio sendiri lah, small studio gitu. Waktu itu saya lagi ibadah, saya dengar khotbahnya itu tentang potensi ya, itu diceritakan di awal tuh kalau nggak salah udah lama juga ya. Aux itu dari auxiliary ya, potensi, auxiliary, potensio. Saya pikir suatu nama yang bisa saya relate lah gitu ya. Potensinya nih nggak cuman ruangan ada 4 dinding gitu di profesi saya gitu. Jadilah nama Aksono itu. Asik. Established dari tahun? Sebenarnya 2014 ya, 2014 betul. Oke, 2014 ya. Ya, 15, 16, 17 saya sempat diajakin sama saya bilangnya senior saya itu ya. Pak Tony Sofyan dari TSDS. Oke. Ya, namanya cukup familiar. Nama cukup familiar. Nanti pasti suatu hari harus diundang juga. Asik, Pak Tony ya. Pak Tony datang ya Pak. Jadi diajak. Saya tahu dia ngajar di salah satu universitas di UPH ya waktu itu. Terus saya tahu singkatnya diajakin lah, gitu kan. Mau nggak? Kamu mau ngajar lu katanya. Boleh Pak. Gitu. Ya. Sempat saya ngajar di situ part-timer. Sebagai part-timer di situ di UPH. Dia kenal UPH di situ. Nah. Senang banget tuh ngajar. Saya senang berbagi gitu ya. Terus kalau mungkin levelnya mahasiswa kan mereka bisa challenge balik gitu ya. Saya juga belajar banyak di situ. Jadi mereka yang justru yang masih pure tanda kutip belum tahu apa-apa itu justru kadang-kadang ada tuh 1-2 yang pemikiran-pemikiran yang kadang-kadang kita yang sudah terbiasa itu kekunci gitu ya. Bener. Ya, kan? Jadi kayak, kok pertanyaannya sangat basic tapi itu malah mengkorek kita punya framework berpikir gitu kan. Betul. Ya. Iya. Ya ditanya kenapa begitu ya, dia jawabnya cuma sesederhana kenapa enggak gitu kan, kayak
dalam hati saya pikir iya ya, kenapa enggak gitu ya. Contohnya kayak gimana sih pertanyaan kayak gitu? Berarti konteksnya dalam waktu itu sedang mengajar part time. Waktu itu sedang mengajar part time, kalau nggak salah residensial ya. Kalau residensial kan apa ya? Bukan maksudnya atau gimana ya? Kita sudah terbiasa sama kehidupan sehari-hari. Rumah itu susunannya sedemikian rupa gitu kan. Foyer, ruang tamu, kamar tidur di atas, di bawah, two bedroom, 3 bedroom seperti itu. Ya kadang-kadang kan mereka, kamar saya maunya di atas, di bawah, di depan gitu kan. Dia gambar mah gambar aja, sesuai yang keinginan dia gitu kan. Bikin maket misalnya, maketnya dia bikin yang nggak tahu itu bentuknya kayak apa dari mana gitu ya. Tapi setelah kita bahas-bahas dia, misalnya yang dia bentuknya kayak kapal luar angkasa lah, nggak jelas itu apa gitu. Tapi saat dia dengar ceritanya, ya namanya masih belajar ya, ya nggak apa-apa, biarkan aja mereka bercerita gitu kan. Tapi setelah itu kita bahas, kita gali lebih lagi, kita dikorek lagi, kita ngobrol sama anaknya, asistensi gitu kan. Kadang-kadang ada tuh ide-ide yang iya ya, kenapa enggak gitu kan. Nah, biasanya kan kalau misalnya seorang mahasiswa mungkin masih fresh ya, mungkin tahun pertama, tahun kedua, jadi kan belum ada framework yang bisa kita pattern yang kita copy untuk 1-2 gedung atau bangunan gitu. Ya. Terus ketika Pak Doni ngasih tahu, oh ini adalah pattern yang tidak umum, tidak lazim, terus harus diubah. Supaya lebih praktikal, supaya lebih mengikuti kaidah-kaidah desain atau practicality lah ibaratnya gitu. Terus tapi kan katanya ada sesuatu celentingan-celentingan yang kenapa tidak? Ini ada contoh kasus seperti apa yang kira-kira masih bisa berubah karena ide-ide kreatif yang belum bisa terkurung? Kombinasi dari apa ya? Dari contoh soal yang kita rancang buat supaya mereka bisa belajar hal-hal tertentu itu yang kita setting seperti itu dengan outcome yang mereka terjemahkan menurut versi mereka gitu ya. Ya misalnya gini contohnya residensial. Contoh soalnya profesinya misalnya seorang chef. Oke, mau bikin residensial. Iya. Misalnya chef gitu ya. Nah, singkat cerita dia bilang, oh orangnya demen masak banget gitu kan ceritanya. Kita bikin ceritanya, wah lifestyle-nya, apa yang background edukasinya, kita bikin itu kan, kita rancang soalnya. Gitu. Ya lahirlah sebuah gubahan hunian gitu ya. Ya isinya cuma dapur doang. Tapi itu praktikal? Apa harus kita kurung kembali ke kaidah-kaidah yang... Kalau menurut kaidah-kaidah dapur, praktikal. Tapi kalau rumah isinya dapur semua, what's the point? Saya belum pernah lihat gitu kan. Tapi kalau ditanya, kita kan selalu challenge di mereka kan. Ya, coba Bapak pikir aja. Kita kalau makan di meja makan, ruang tamu ada TV. Sambil makan nonton TV. Sambil makan lihat komputer. Dia bilang, buat apa sofa sih? Gitu. Kita duduk di meja makan, semua kerja di situ. Buka laptop di situ. Kerja di situ. Ya, mereka nggak, itu saya ringkas ya, mereka nggak selugas itu ya, atau serapih itu menyusunnya, tapi argumen mereka begitu gitu kan. Kita kan, ayo kamu argumen dong gitu kan, mahasiswa, boleh argumen nggak apa-apa gitu kan. Ya, jadi buat apa sofa? Dia bilang buat apa? Di aktivitas sehari-hari di dapur, ujung-ujungnya kan di soalnya bilangnya begitu Pak. Dalam hati, gue yang bikin soal juga. Gitu. Ya oke. Kita harus fair gitu kan. Ya oke. Saya aplikasikan ke salah satu proyek yang diterima juga gitu. Oh gitu ya malah ya? Diterima juga. Oh menarik loh. Jadi udah lama sekali ya. Ya nyambung dari kitchen island terus sampai meja makan. Aktivitas di situ, rumahnya nggak besar. Gitu kan. Oh, jadi kayak langsung diintegrasikan menjadi satu ekosistem kayak gitu, ketimbang di kotak-kotakin berdasarkan fungsinya. Seperti rumah yang kita lazimnya tahu gitu kan. Ih lucu ya, menarik loh. Bahkan hal-hal seperti itu. Dan kita sudah terbiasa gitu. Maksudnya orang-orang masyarakat sudah terbiasa itu. Rumah ya harus ada ininya, harus ada ininya. Dan customer-nya itu sangat mengapresiasi konsep yang di blend seperti itu, atau memang ujung-ujungnya ini enggak, masih mentah nih karena idenya terlalu
apresiasi apa nggak tahu ya. Tapi diturutin. Oh. Berarti itu udah dong, harusnya udah. Ya udah selesai. Saya nggak akan utak-utik lagi. Oke. Nah, by the way, kita kenalnya gimana ya waktu itu ya? Kalau nggak salah. Saya lagi ke UPH juga. Bukan kenal di Indobiltek ya berarti ya? Pasti pernah. Pernah. Tapi yang keberapa Indobiltek lama sekali pasti. Iya. Oh, berarti in person kenal di UPH. Di UPH bener kan? Jadi Iya. waktu itu kebetulan Himalaya diundang menjadi salah satu Pembicara. Ya. Anak-anak year 1 ya? Apa? Semester 2? Semester 2, semester 3. Ya, semester 2, betul. Buat Kelas material interior pokoknya. gitu ya? Iya. Nah itu jadi saya kenal Pak Doni, terus mungkin dikenal dari Pak Bambang dulu. Pak Bambang dulu. Terus kita di-invite untuk sharing mengenai kaca. Iya. Untuk di industri interior. Nah itu bagaimana tuh? Ada saya juga pengen tahu nih. Setelah kita present seperti itu, tanggapan mahasiswa gimana? Tanggapan Pak Doni sendiri atau Pak Bambang mengenai apa yang kita sajikan pada mahasiswa pada saat itu? Mahasiswa itu apa ya? Kalau saya pasti ngelihatnya Himalaya akan berinvestasi ya, sama calon-calon desainer ini, gitu kan? Atau yang jadi kontraktor nantinya jadi desainer, atau mereka yang berjualan produk. Gitu. Jadi penting mereka tuh punya koleksi pengetahuan lah. Oh kalau pakai. Jadi apa ya? Biasanya sebelum ada vendor datang, ya plastik laminate lagi, cat lagi, wallpaper lagi, apa yang mereka tahu di bukan lifestyle, ya budaya keluarganya mereka gitu kan. Oke. Jadi benar-benar ngeblank nih, cuman tahu yang pernah mereka sentuh. Yang mereka tahu pakai ya gypsum board itu adalah finish material. Enggak, itu bahan dasar, tinggal gypsum mau di finish apa gitu. Tapi ya polosnya mereka, maaf ya mahasiswa kalian oke. Karena semata-mata ya belum terekspos aja gitu kan. Apalagi zaman dulu tuh mungkin belum, nggak tahu, mungkin ya, saya nggak tahu, koreksi kalau saya salah, mungkin belum banyak supplier itu pergi ke kampus-kampus. Oke. Tapi di satu sisi saya mau challenge ide seperti itu Pak, karena saya merasa ada shift dari pola kerja desainer dan arsitek yang sekarang. Karena dulu mungkin kita ngomong zamannya tahun 80-an 90-an ya, mungkin zamannya Ina Matahari, itu kan mereka masih pakai kalkir ya, belum pakai computerized system dan lain sebagainya. Kayaknya metodenya ke flip 180 derajat Pak. Karena yang saya dapat, kalau dulu mereka itu mengumpulkan para vendor, supplier, sehingga mereka tahu aku bisa ngedesain pakai ini. Mereka yang ngumpulin gitu. Tapi sekarang anak-anak baru mungkin yang 2010 ke atas, ini kan ada era computerized, internet, di flip Pak. Jadi aku butuhnya kaca ini. Aku ngumpulin vendor belakangan. Apakah ada Bapak merasa hal seperti itu juga? Enggak juga. Maksudnya tergantung dari orangnya. Kalau menurut pendapat saya pribadi, atau pengalaman saya pribadi, kadang-kadang saya kumpulin vendor. Oh, saya tahu bisa pakai ini. Ini cocok nih bahan ini buat proyek mana ya, misalnya. Bahan baru nih gitu kan. Atau ada marmer baru, kaca baru misalnya. Iya. Ini kayaknya buat proyek ini nih, cocok nih. Oh, saya lagi ada kasus hadap barat, panas. Tadi saya sempat singgung sama Pak Wilson yang kaca U itu. U-shape glass. U-shape glass itu, ini buat insulasi kayaknya nggak biasa nih. Jangan glass block lagi. Okay. Untuk produsen glass block, nggak ada yang salah sama barang Anda. Minta maaf sebelumnya, cuman kita perlu sesuatu yang baru gitu kan. Oke, alternatif yang baru gitu. Kayak begitu. Tapi kadang-kadang juga ya terbalik persnya. Saya lihat ini nih dari sosial media kah, dari bepergian kemana ngelihat ini apa ya gitu kan, di foto. Saya mau cari yang kayak gini nih. Oke. Kalau nggak ada kita bikin kan, minta bantu sama kontraktornya, fabrikatornya, bikin mock-up, bikin eksperimen. Nah itu kalau mungkin Pak Doni kan berarti kan aku sama desain itu 2014 ya. Itu
melihat ke depan trennya ke arah mana? Ke arah mungkin kan suatu spektrum di mana dulu dikumpulin dulu materialnya, sekarang di search dari luar negeri atau dari internet. Nanti akan ada di posisi mana para desainer itu bergerak? Saya qualified nggak ya buat jawabnya ya? Pendapat pribadi. Kan podcast pendapat pribadi. Saya rasa dua-duanya tetap berjalan. Tetap tergantung. Jadi kalau saya menjelaskannya 1000 proyek, 1000 kasus baru. Tidak ada satu proyek yang sama gitu. Okay. Ya ada kemiripan tapi case-nya beda-beda. Angle-nya pasti beda-beda. Ada yang orang yang sangat budget conscious, ada yang memperhatikan tampilan, ada yang dua-duanya, ada yang sangat spesifik, ada misalnya orang yang punya anggota keluarga berkebutuhan khusus, itu lain lagi kita. Jadi kalau misalnya case-nya ini saya nyarinya begini, beda. Oke. Jadi nggak semuanya pakai metode yang tahun 90-an atau sekarang akan 100% mengarah ke Pinterest atau Instagram. Jadi mungkin ada somewhere in between ya. Mungkin 50-50. Beda-beda. Cara kerja berbeda. Mungkin dulu yang tadi Pak Besan pakai kalkir, sekarang pakai tab misalnya. Tapi sama-sama gambar gitu kan. Seberapa ini sih teknologi udah mengubah bagaimana kita menggambar? Lumayan jauh ya. Berarti Pak Doni kan pasti mengalami masa-masa kalkir dong? Saya mengalami kita di transisi ini yang galau nih, nggak jelas. Masih kertas belum rela dilepas, tapi tab kayaknya beda rasanya gitu kan. Oke, gimana ceritanya tuh? Kalau pendapat pribadinya? Tidak ada mesin atau superkomputer yang bisa mengalahkan kecepatan kita berpikir dalam berkonsep ya. Iya. Jadi otomatis otak nih jalan aja nih kan. Gimana kalau tapi tangan tuh ya jalan aja otomatis. Jadi waktu jadi apa ya? Kalau misalnya saya membuat sebuah dikasih ini cufflinknya tuh 300 meter persegi, terus saya harus bagi-bagi gitu. Gak sulit kalau saya langsung buka software CAD atau apa, SketchUp atau apa. Itu saya gambar di situ garis gitu kan. Satu-satu saya bagi begini. Pasti no matter what, pasti di kertas dulu, coretan dulu. Ini bebas bergerak karena kalau misalnya kalau saya jelasin secara panjang lebar ya, maksudnya sebelum dari kepala pindah ke tangan itu kan pencet tombol ini dulu, mouse klik kanan, klik kiri, geser, copy, enter, tak, jadi satu garis. Itu udah ketinggalan idenya. Jadi kita udah sibuk sama teknis. Itulah gunanya sketsa. Sudah terbentuk 2-3 itu pasti kita lebih cepat daripada mesin apapun. Kalau misalnya saya bisa bilang, Hai Siri, tolong desain rumah 200 meter persegi. Terus Sirinya bilang, oke, here's 3 alternatif, misalnya gitu kan. Ya, kita ngapain dong? Iya. Dia ngapain dong? Maksudnya nggak ada fungsinya, ya suruh Siri aja gitu kan. Nggak ada yang kenal Siri di sini kan? Soalnya pakai Samsung kebanyakan. Hai Google. Hai Google. Kita pakai Google ya nggak bisa gitu kan. Ya tetap aja kitanya yang desainernya yang ide itu dari kepala kita, otak kita gitu kan. Nah, pertanyaan saya sebagai lecturer, sebagai dosen, saya nggak tahu, mungkin karena kan saya backgroundnya bukan dari desain. Orang entrepreneurship bukan dari desain. Penasaran aja. Jadi saya juga dari masa transisi kan, mungkin angkatan teman-teman saya yang berkecimpung di arsitek, mungkin sekarang udah mulai set up, dia punya firmnya udah mulai settle. Waktu mereka sign in sebagai arsitek atau interior designer, sekarang atau mungkin ya kita ngomong 7 tahun yang lalu gitu ya. Apakah masih diajarkan kaidah-kaidah pakai kalkir atau udah nggak perlu lagi karena teknologi ini? Kalau bahasa saya itu hand drawing atau gambar manual dengan pencil, hands and paper gitu ya, pen and pencil gitu ya. Masih diajarin dan harus diajarin. Harus diajarin pendapat saya karena itu yang dilatih bukan mungkin zaman sekarang, bukan skill gambarnya indah ya misalnya. Itu melatih kita mengkomunikasikan ide di kepala kita. Yep, seperti tadi kita bahas tuh ya, mempercepat proses ide tertuang ke dalam suatu bidang kertas gitu kan.
setelah ide itu ya setengah matang lah, alternatif beberapa gitu, coretan-coretan itu, baru kita pindahin ke komputer. Dirapihin, ya nggak usah pakai setip. Kalau salah itu kan zaman dulu kan, terus akhirnya borong, mesti diulang lagi semuanya. Aduh, stres di situ kan. Sekarang ya pakai mouse keyboard, tinggal copy paste, mirror gitu kan. Itu cara kerjanya berubah. Dan jadi kesering dong ya, berapa persen mungkin dulu selama 4 tahun itu pembelajaran pakai itu butuh waktu lama, akan ke reduce ke 1-2 semester doang? Sepertinya gitu. Sepertinya begitu. Tapi apakah ada nilai-nilai kaidah-kaidah yang baik yang diajarkan? Mungkin dulu disiplin dengan apa, dengan seperti itu yang bakal jadi hilang karena metode yang berubah? Mudah-mudahan enggak ya. Apa ya? Ya saya sih hanya berharap mudah-mudahan enggak. Karena posisi saya mengajar itu mungkin saya berbagi apa yang saya kerjakan gitu kan. Saya bukan kayak policy maker menciptakan kurikulum harusnya begini-begini. Saya mungkin bukan ranah saya dan saya nggak qualified untuk bicara tentang itu gitu kan. I see. Tapi ya tapi kalau misalnya perlu nggak perlu masih. Cuman sekarang alasannya mungkin berbeda. Nggak kayak dulu ya? Nggak kayak dulu. Itu yang kita melatih proporsi kepekaan kita, apa yang kita lihat sama kita tuangkan dalam komputer. Itu kan ada diterjemahkan ya. Tapi kalau misalnya kita nggak peka sama ini ketinggian, kependekan, itu berpengaruh pasti. Dan itu harus mau nggak mau masih di draw pakai tangan, nggak bisa. Dilatihnya harus ya badan manusia alami ya, alam kita harus melatih dengan itu awalnya. Gambar. Iya. Jadi kalau sering lihat mahasiswa di lapangan bikin sketch segedung gitu, ini kan apa yang dia lihat ditangkap sama mata, diproses sama otak, dituangkan ke kertas. Kalau dia nggak terlatih seperti itu, gimana dia tahu proporsinya gedungnya ketinggian, kependekan, interiornya proporsinya baik nggak gitu kan? Garisnya kerapetan apa kurang renggang? Itu hal-hal seperti itu. Jadi itu harus jadi kayak insting ya, harus jadi kayak skill. Itu skill yang harus mereka kuasain. I see. Nah, balik lagi soal teaching, soal lecturing. Spesialisasi jurusan yang mata kuliah yang Bapak ajar itu dulu apa tuh dulu? Saya kalau background dari pengalaman kerja kuliah itu sebenarnya di commercial design. What is commercial design? Retail design, di mana semua tempat yang melibatkan transaksi, jual beli, pertukaran uang, barang dan jasa, toko, retail, retailers, hospitality itu misalnya commercial buildings ya, saya bilang commercial buildings, retail banking, auto dealerships, itu saya dapat pengalaman itu waktu saya kuliah di US. Jadi saya sempat kerja 8 tahun di sana. Nah, memang saya senangnya yang commercial design. Tapi saat saya pulang ke Indonesia 2006-2007 mungkin bidang itu belum sepopuler sekarang. Terus pertanyaan saya, kalau seorang mahasiswa yang mau enroll ke desain interior dan menghadapi mata kuliah commercial design, apa yang akan mereka ekspektasinya seperti apa? Belajar seperti apa? Apakah menggambarnya? Apakah flow-nya? Itu kalau waktu saya masih terlibat di UPH, itu retail itu semester setelah residensial ya. Jadi mereka residensial selalu awalnya, basicnya itu ya. Jadi diajarin per aplikasi bukan aplikasi. Ya, residential, retail, commercial design, office, baru mereka masuk tugas akhir. Pembagian menarik banget ya. Bukan kayak belajar gambar dulu nih, belajar utilisasi tahun pertama ya. Jadi saya megang itu kalau nggak tahun kedua udah masuk studio residential atau studio retail. Studio itu apa? Kelas kita bilang gitu ya. Keren banget pakai studio bahasanya. Ya, UPH keren kan. Jadi berarti mereka akan buat teman-teman yang mungkin mau masuk ke jurusan interior ya. Jadi ternyata pembagiannya seperti itu. Bukan dibagi per hard skill tapi ke area residensial, komersial, bla bla bla. Betul. Nah, kalau pertanyaannya Pak Wilson tadi, apa yang mereka
apa ya? Apa yang mereka harus kuasain? Yang diharapkan dari mereka bisa belajar di kelas commercial design itu adalah bisnis aspeknya. Bisnis aspek Jadi dari bisnis aspek desain. dalam artian yang saya bicara masih berhubungan sama interior design ya. Branding. Oke. Promotional graphic. Jadi ada graphic design. Industrinya itu sendiri yang dirancang. Misalnya mereka bicara apa ya? Taruhlah butik misalnya gampang ya, butik toko sepatu. Ya. Mereka harus tahu bagaimana industri itu beroperasi. Supaya mendesain dengan tepat. Supaya mereka bisa mendesain, mereka itu tujuannya bukan hanya sekedar cantik aja gitu ya. Butiknya keren gitu kan. Desain itu hanya kemasan sebenarnya. Oke. Itu prioritas kesekian lah. Nomor satu itu kita harus apa ya? Bagaimana si klien itu menganggap desain kita, biaya desain yang mereka keluarkan buat bayar si konsultan ini itu adalah investasi. Oke. Bukan, aduh biaya nih saya harus hire designer, saya harus bayar fee designer misalnya. Itu cost, gitu ya. Enggak, itu investment. Jadi kita harus ada di posisi mereka. Kalau saya bayar X amount rupiah pada si konsultan ini, bisnis saya bisa gain berapa? Nah, kalau kita nggak tahu bisnisnya apa kan, Jadi kita nggak bisa ngomong, ya kita ngomong ya sekedar gambar cantik aja, buat apa? Hire designer, gitu kan? Iya. Designer harus, kalau misalnya saya tanya, saya mau bikin cafe, misalnya ada yang tanya, cafe itu yang kayak dia kasih langsung bikin mood board sendiri. Ya zaman sekarang resources gampang ya, mudah gitu ya. Seperti ini Pak, seperti ini gayanya kayak gini. Banyak tuh gambar-gambar. Pertanyaan saya balik, oke, menunya apa? Kadang-kadang hal sesimpel itu mereka bisa miss sih. Yang ini sekali lagi yang saya belajar ya, saya belajar di merintis atau terlibat di bidang ini. Kalau saya mendesain sebuah restoran, pasti saya reportnya ke head chef-nya. Ya diomelinnya ya sama si head chef-nya. Kayak misalnya gambar kamu tidak masuk akal, saya nggak bisa kerja. Nah, kalau diurut itu sebuah F&B itu kita bicara menu. Yang kita rancang benar-benar menu. Karena menu akan menentukan kita perlu kitchen equipment seperti apa. Dari kitchen equipment seperti apa, kita tahu kita perlu dapur seperti apa besarnya. Dari dapur, kita tahu nanti orangnya kerjanya gimana. Siapa si kokinya, chefnya, tim di back of the house kerjanya bagaimana. Bagaimana makanan itu keluar, disajikan, terus balik lagi ke dapur lagi. Dari tadi nggak ngomong desain cantik, curve, warna ini itu kan? Iya. Jadi pertama-tama harus menyesuaikan pola kerja dan pola bisnisnya. Bisnis apa istilahnya itu? Bisnis model. Iya, bisnis modelnya. Benar ya istilahnya? Iya. Bisnis modelnya. Bisnis proses mungkin lebih. Bisnis proses, ya proses. Intinya bagaimana? Ya. Kita bicara tentang 5-star restoran dengan cepat saji, beda banget itu operasionalnya. Iya. Dan mereka ada chefnya yang mungkin dia punya idealisme sendiri ya dengan desain menunya, rasa dan sebagainya. Ada lagi ownernya yang punyanya nih sama partner-partnernya. Saya invest sekian, ini belum mulai sewa udah jalan nih gitu. Pemikiran itu juga kita kayak apa ya? Mediator atau apa? Kalau saya bilang sih kayak itu yang penangkal petir di samping kiri kanan gitu. Seperti itu. Jadi kita harus bisa baru kita punya value gitu kan sebagai desainer. I see. Tapi di satu sisi kan harus mementingkan ego pribadi juga sebagai CEO dari Auxano Design kan punya idealisme desainku seperti ini. Tapi bagaimana ketika ada permintaan si customer maunya ini, si chefnya ini segala macam, apakah nanti identitas dari Auxano Design itu akan luntur gitu kalau misalnya? Nggak juga, karena saya percaya sebagai apa ya kita punya privilege-nya, kita punya suara untuk mempersatukan tim ini gitu. Oke. Dalam arti seperti apa konkret? Dalam artinya misalnya chefnya bilangnya saya perlu mesin A, B, C, D. Itu harganya nggak murah tuh ya. Satu kitchen itu bisa 500, 600, 1 M gitu. Hanya buat alat-alat saja itu kan. Sementara menunya Bapak, Ibu
surfing ini Pak, buat itu kapal cruise perlu mesin segede gini, bener Pak gitu kan. Menunya ada gitu kan, nasi goreng buat 500 orang gitu. Oke. Enggak sih, ya gimana nih? Jadi selama kita membela kepentingan semua orang, kayaknya kita nggak pernah salah deh. Oke, tapi apakah mungkin gini? Saya mungkin anggap aja orang awam ya, saya nggak paham seorang desain. Misalnya saya punya restoran, saya datang, Pak Doni, aku tertarik karena aku lihat akun Instagram Bapak, Bapak punya karakter dalam desain Bapak, gitu kan ya. Mungkin bisa dijelasin karakter apa yang Bapak mau tunjukkan di Auxano itu seperti apa itu? Karakter saya? Iya. Saya nggak, pertanyaan menarik. Saya nggak pernah punya karakter ya. Tapi contohnya begini, misalnya itu, contohnya begini, misalnya saya sering ditanya, gayamu apa? Nah, maksudnya itu. Kamu desainnya seperti apa sih? Ya. Modern ya? Klasik ya? Bisa bikin klasik nggak gitu? Itu kan pertanyaan biasa ya umumnya. Saya selalu jawab balik, tugas saya harus bisa mengakomodir apapun style atau gaya yang Bapak Ibu suka. Karena yang tinggal di situ kan Bapak Ibu, bukan saya. Saya punya style sendiri nggak punya pasti, tapi kan bukan rumah saya. Entah tiap hari masa kalau kita kebenaran cocok, bagus. Tapi kalau enggak, ya masa saya mesti maksakan ini yang bener. Klasik itu long lasting, nggak pernah itu harus klasik. Ya kasihan dong ya. Oke. Jadi saya tanya lagi, Bapak Ibu, seperti ini contoh lagi proposal, dia bilang, kami tuh suka yang seperti di daerah Jakarta Utara, Pantai Indah Kapuk. Oh, apa tuh? Apa ya? Mereka bilangnya Mediterranean ya. Oh, oke, Mediterranean. Kan kata yang keluar terucap dari itu. Seperti di daerah kawasan Lipo Karawaci. Oh, Mediterranean ya. Saya tanya lagi, Mediterranean yang sebelah mana? Tiba-tiba bicaranya berubah tuh. Laut Merah. Jadi saya buka Google Map gitu kan ya. Jadi nggak ngomongin desain. Nah, yang sebelah sini tuh deket Eropa, Italia, kayak gini rumahnya. Mungkin yang Bapak Ibu lihat ini seperti ini yang diadopsi di Indonesia. Tapi kalau kita ke bawah, Maroko dan sebagainya, beda lagi. Tapi masih Mediterranean. Yang Mediterranean yang mana? Baru mereka kayak, oh itu. Yang harusnya saya etikanya tuh harus saya kasih yang mana, saya ngajarin gitu kan. Nah, tugas saya adalah membuat desain Mediterranean yang kata si klien ini, calon klien ini, Mediterranean yang benar. Jangan ceplok-ceplok asal kopi sana kopi sini, ada ya campur aja. Kalau kenapa di daerah Yunani itu atapnya rata-rata? Kayak Santorini, saya suka kayak Santorini. Kenapa dia rata-rata? Karena itu pesisir tuh di airnya kencang gitu ya. Ada kalau bahasa saya awamkan buat diri saya sendiri itu ada kalau rumah tinggi-tinggi itu ketabrak angin dan sebagainya. Jadi dia kotak-kotak, terus tekniknya bahan yang tersedia di sana, makanya bentuknya kayak gitu. Menarik. Jadi terus gitu saya selalu bilang sama mereka, kita dari tadi nggak ngomong desain loh ya. Jadi tugas saya itu ada bikin desain yang Mediterranean yang benar dengan proporsi yang benar. Kalau suka yang seperti ini, berarti ini ya kayak Northern Southern Italy, Italia Selatan. Nah ini kayak gini nih kenapa warnanya selalu terakota? Karena bahan dasarnya mereka ambil dari local base di situ ya itu yang ada gitu kan. I see. Nah berarti dengan demikian seorang desainer atau Bapak mesti mengerti semua genre desain. Wajib. Harus. Nggak bisa kayak aku cuma sukanya industrial. Aku cuma maunya kerjaan industrial aja kayak gitu. Nggak bisa kayak gitu. Ya bisa aja sih. Cuman kan alangkah baiknya kalau kita bilang kita desainer. Kalau mereka ada ya nggak ada yang benar nggak ada yang salah juga ya. Kalau memang punya warnanya, passionnya ke sana, ya nggak apa-apa. Ada yang bilangnya industrial, tapi sebenarnya kalau saya pelajarin desain yang ramah lingkungan, efisiensi di bahan, di biaya dan sebagainya, tuh timbullah rancangan-rancangan yang demikian ya. Ya nggak apa-apa juga. Jadi
nggak ada right Nggak or ada wrong right or question wrong. ya. Tinggal positioning Ya. diri kita di market seperti Ya, apa aja. kalau saya bilangnya kan makin kesini boundary designer itu nggak seperti dulu. Oh, arsitek, interior design, fashion design. Nggak. Desain ya desain sekarang itu kan. Makin ke arah situ ya berarti. Karena kita semua saling makin kemarin kan makin berkolaborasi ya satu sama lain. Gitu. Makin Asik. bersinggungan gitu kan. Ya. Ya kita harus bisa. Gitu kan. Saya pribadi saya lebih senang untuk seperti itu. Jadi saya bilang kalau saya desainer, saya oke. Bapak Ibu perlunya apa, butuhnya apa gitu kan. Tapi kalau misalnya saya kasih blank canvas ke Bapak, balik lagi ke contoh restoran. Ya. Blank canvas. Saya owner restoran. Menu saya ini tolong kreasikan yang sesuai dengan Bapak punya style. Itu nggak bisa seperti itu malah. Atau bisa. Jadi mau menonjolkan. Bisa nggak bisa, tapi jadi nggak kekontrol kan. Bapak mau spend berapa gitu kan? Per meter perseginya biaya ini membuat ini investasi loh Pak, harus balik uangnya loh Pak dalam sekian tahun gitu kan. Iya. Benar terserah saya gitu. Oh iya. Jadi benar-benar peran seorang desainer adalah in the balance ya. Iya, untuk kita harus kepentingan bisa, semuanya. ya namanya kan konsultan ya. Dia harus bisa consult gitu kan. Iya, Kalau iya. enggak ya kurang lengkap sepertinya arsenalnya kita yang ditawarkan ke. Tapi ada nggak customer yang kasih blank canvas ke Pak Doni? Ada, saya balikin lagi. Oh. Tetap berapa? Give me a number, kasih saya berapa yang dianggarkan itu berapa? Dia nggak mungkin juga. Saya rasa nggak mungkin juga. Berapa aja kamu sebut enggak? Pasti ada. Kalau misalnya saya belum tahu, nah berarti kita harus hitung dulu Pak. Kita harus hitung dulu Bu. Daripada mandul dibikin desain Daripada nggak nanti bisa ke. itu karena arahnya kemana kita nggak tahu. Dianya rugi, kita sayangnya juga rugi. Semua orang nggak ada yang diuntungkan. I see. Pak, ya kita harus ada saya tanya balikin lagi. Menunya apa Pak? Desainnya budgetnya berapa? Wah, ini saya belajar banyak hari ini. Ini kayak mirip-mirip kayak rakit komputer ya. Nah, Iya nggak yes, sih? Iya nggak sih? betul sekali, betul sekali. Iya kan? Mau dibikin satu ruangan juga bisa Iya. CPU-nya gitu kan? Mau komputernya sekuat apa, sekencang apa, kan ujung-ujungnya balik. Kamu mau ngapain Iya, pakai komputer butuhnya ini? apa? Iya. Ngapain segede ruangan? Ini cukup cuma buat prosesor aja gitu kan. Iya. Saya mau nge-hack Bank Dunia. Ya oke, jangan ngomong sama saya. Lu ngomong sama siapa lagi, konsultannya ada lagi. Iya. Jadi kalau misalnya aku mau ngedit video buat main games seminggu berapa kali, cuman game ini, ya udah berarti nanti disesuaikan. seperti Disesuaikan. itu. Tanya lagi, kamu leisure apa kamu profesional itu kan? Iya, Anda iya. profesional, kalau profesional nih buat cari nafkah, ya kita mungkin ini sedikit lebih mahal, tapi dengan impact your business, returnnya juga terpengaruh, gitu kan? Ya kita ngasih tahu juga ada tanggung jawabnya gitu kan? I see. Yang lebih menyenangkan yang mana? Ngedesain untuk komersial atau residensial? Wah, ini pertanyaan jebakan bukan? Nggak bermaksud menjebak.